Jadi saya itu dapat surat ya dari Polres Jakarta Selatan begitu kan, untuk undangan klarifikasi sebagai saksi begitu. Nah, jadi ya sudah, saya datang ke sana sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang ke sana untuk memenuhi itu. Dan saya berterima kasih juga kepada Polres Jaksel yang dengan sangat baik menangani perkara ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan kok itu atas laporan siapa dan kapan mungkin kok? Jadi sebenarnya begini, saya ceritakan lagi ya. Kemarin itu saya tidak mau up sebenarnya karena saya pikirkan ya sudahlah biar di belakang saja. Tetapi saya nggak nyangka waktu saya udah selesai itu wartawan udah banyak, jadinya terekspos, terguling-guling, tergoreng-goreng. Koko Hero itu terlapor lah, apalah gini. Makanya saya di sini pada kesempatan yang baik ini saya mau menjelaskan begitu kan. Oke? Oke, Prof, sedikit aja Prof, kronologi sehingga pada akhirnya masuk ke ranah kepolisian gitu, sedikit ya. Jadi begini, saya punya live room TikTok ya, live room TikTok. Pada saat itu saya lagi live. Ini runut biar adil yang sebenar-benarnya ya. Jadi saya waktu pada saat itu saya lagi live room. Jadi saudara W datang ke live room saya gitu dengan diduga mengatakan sesuatu hal-hal yang bagi kacamata saya itu menjelekan, tapi masih diduga ya. Nah, setelah itu dia turun. Setelah dia turun, saudara L ini naik. Sebelum dia membuka mulut si saudara L ini, saya sudah bilang, "Hap, kalau kamu mengatakan sesuatu di sini, katakanlah dengan sopan dan santun." Sudah. Di situ dia mengatakan bahwa bla 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 RO itu indikasi diduga dirugikan kan begitu. Saya masih mendengar. Terus akhirnya dia mengatakan menceritakan masa lalu dari saudara S begitu. Nah, kendati itu benar atau salah itu tidak ada menjadi urusan saya untuk mengklarifikasi begitu. Nah, kendati itu benar maupun salah. Nah, di sini saya mau menjelaskan runutnya. Ini dugaan si L ini yang dilaporkan begitu. Nah, itu runutannya, itu kronologinya dari awal gitu. Oke, berarti kan di sini yang dilaporkan adalah si L. Koko terbawa hanya karena L. Si L ya, si Ya. L karena Koko terbawa sebagai saksi karena ada di room Koko seperti itu ya. Betul. Oke, apakah yang disampaikan si pelapor ini, si W ini, sesuai dengan apa yang kejadian sesungguhnya di room itu? Pelapornya itu si S. Oke, si L. Tetapi runutannya itu kejadian perkaranya itu sebelumnya itu si siapa namanya? Si apa namanya? Si W naik dulu, habis si W turun, si siapa namanya? Si L ini menceritakan itu gitu. Oke, pokoknya berarti pada prinsipnya di sini Koko hanya sebagai saksi ya, tidak lebih. Nah, di sini kan banyak yang tahu Koko sangat mendukung Ruben sendiri, yang saat ini sedang berseteru dengan mantannya. Yang Koko tahu, yang Koko kenal, sepengenal Koko, seperti apa sih Ruben maksudnya? Oke, dalam ini yang paling terbaru aja ya, kasusnya yang TSK itu ya. Jadi saya berpikir begini, Ruben ini adalah sosok yang kuat banget menurut saya ya. Kendati pun itu nanti cobaan sama ujian itu datang sama dia, sungkem dia. Karena saking orang ini benar-benar diterpa segala macam pun dia tetap berdiri dengan kuat, dengan sabarnya begitu. Dan tidak semua manusia itu bisa seperti dia. Ada gak yang Koko tahu? Kita tahu lah ya, Ruben itu orang yang sangat bertanggung jawab apapun kondisinya. Apakah banyak di luar sana berspekulasi hutang ini berkaitan dengan biaya hidup yang begitu besar? Oke. Ini ketika ada sesuatu masalah seperti ini harus menjadi renungan kita semua. Bagaimana seorang ayah akhirnya punya, tanda kutip ya, maaf kalau saya salah, berutang. Ayahnya berutang, anak-anaknya hidup demikian mewahnya. Berarti apa? Dia rela mati untuk anaknya.
Mungkin selanjutnya dengan persoalan-persoalan yang ada gitu, mungkin Koko Hiro sendiri melihat ini akan seperti apa sih persoalan ini? Persoalan ini, saya rasa karena mediasi ini gagal, mudah-mudahan sih damai-damai aja sih kalau saya. Tapi saya takutnya itu akan ada apa hal-hal lagi yang bikin-bikin heboh, bukaan-bukaan itu gitu. Saya takutnya. Memang ada indikasi ke sana atau seperti itu? Saya nggak tahu juga. Tapi kan dari yang kita lihat sama-sama, yang ini merasa punya kartu A sampai Z, yang ini merasa A sampai Z, mungkin nanti akan jadi panjang begitu. Oh sorry, sedikit saya balik lupa saya tadi. Saya mengingatkan bahwa setelah pelaporan itu kan di room itu ada si W, ada si L, dan segala macam lah. Terkait kan semua terkait ucapannya si W dan L inilah, berdua inilah ya. Koko ada komunikasi gak dengan W-nya? Oh tidak, komunikasi pada saat di room itu saja. Di luar tuh bukan ada ya? Tidak pernah ada. Oke, kembali tadi kepada di room chat gitu ya. Nah sebenarnya si W ini bisa sampai di room chatnya Koko Hiro. Komal. Iya, bisa. Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk masuk? Apakah memang dia sebelumnya sering berkomunikasi? Oh tidak, itu kan room live TikTok itu kan room terbuka. Jadi siapa saja yang masuk ya sudah. Tetapi pesan saya kepada orang yang buka-buka room biar tetap kondisikan begitu. Jadi kita sebagai yang punya room itu ketika ada yang mau berbicara yang kurang pantas, kita harus menyetop begitu. Oke, tapi dengan adanya persoalan ini jadi ini nggak sih? Jadi menyesal nggak sih akhirnya kenapa si W ini akhirnya dinaikkan dulu? Saya bukan dukun begitu kan? Saya bukan dukun, jadi dia mau naik ketika dia berbicara seperti itu, saya di luar kontrol saya juga, dan saya sangat menghargai ketika dia naik. Mungkin tidak sama yang saya perlakukan sama L kan, stop, turun gitu kan. Karena ini saya masih tetap ya silakan mau menyampaikan unek-uneknya apa begitu. Oke, tapi kan dengan persoalan itu Koko Hiro akhirnya jadi berurusan dengan pihak kepolisian walaupun sebagai saksi ya. Iya. Tapi akhirnya kan jadi membuang waktu, tenaga dan pikiran juga ke dalam. Akhirnya hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa kita hindari, tetapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita diundang untuk klarifikasi sebagai saksi, ya kita datang memberikan kesaksian sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saya rasa yang pada saat itu menonton, masyarakat yang menonton di sana, masyarakat udah tahu apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran. Kok saat si W itu masuk ke room kan nggak diundang ya, bisa masuk aja ya? Oh bisa? Ya. Nah, Koko melihat gak sih bahwa masuknya W ini memang ya karena Koko selalu bersuara untuk korban sendiri? Jadi menurut saya begini, ini kalau menurut keyakinan saya, maaf koreksi kalau salah ya. Ketika kita berbeda pendapat, menurut saya mungkin keyakinan saya RO itu baik, mungkin bagi dia tidak baik gitu. Jadi rambut sama hitam gitu kita ya, sama-sama darah kita semua merah. Tetapi mungkin buah-buah pikiran dari kita itu semuanya kan berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan begitu. Sekali lagi, Koko kan sudah dipanggilnya, sudah berkomunikasi juga dengan lawyer segala macamnya. Adakah langkah yang akan dibuat lagi nanti? Langkahku? Tidak, saya hanya memenuhi panggilan dan saya rasa udah cukup jelas yang kemarin saya jelaskan kepada Bapak penyidik itu ya sudah jelas sesuai dengan runut, sesuai dengan memang alur cerita yang benar begitu. Kan Koko tadi bilang semua berdasarkan keyakinan saya ya kan, bahwa saya ya orang boleh bela ini, semua kan bersama. Tapi Pak Dari berbeda gak sih kok gitu? Kapok juga nih. Oh tidak, kita jangan apa namanya ya, jangan tutup mata ketika ada sesuatu. Ketika ada sesuatu kita apa namanya ya, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita gitu, isi-isi pikiran kita. Justru kadang-kadang kalau orang ada terjadi masalah besar ya, saya bilang masalah besar di negeri kita ini, terus kita bego aja begitu, tidak punya pendapat ya, menurut saya itu lebih aneh begitu.